Kapan ya corona ini selesai? Sudah 2 bulan gak kerja. Tempat kerja terpaksa tutup. Gak ada pelanggan. Mau cari pekerjaan lain juga sulit di masa seperti ini. Tapi kalau coba kembali aktivitas di luar, takut juga sih ketularan. Berapa lama lagi ya cuma bisa di rumah begini? Nggak ada penghasilan, tabungan juga menipis. Keresahan yang dialami oleh pekerja tadi mungkin juga dialami oleh kita semua. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir, tapi kita semua belum tahu kapan itu terjadi. Pandemi COVID-19 hanya akan berakhir ketika vaksin sudah ditemukan. Namun menemukan vaksin bukanlah pekerjaan singkat. Sampai saat itu terjadi, kita harus bertahan hidup. Kita harus berjuang menjaga kesehatan sekaligus kondisi ekonomi kita. Karena itu, banyak negara di dunia menerapkan skenario baru untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Skenario itu disebut New Normal atau tatanan hidup baru. Indonesia termasuk negara yang menerapkan skenario tatanan hidup baru. Sejak awal, pemerintah tidak ingin terjebak dalam kondisi pilihan buah si malakama antara kesehatan atau ekonomi. Pemerintah ingin agar kesehatan terjamin dan ekonomi tetap berjalan juga. Pembatasan sosial bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi kita juga tidak ingin pandemi COVID-19 merenggut lebih banyak nyawa lagi karena orang-orang meninggal kelaparan. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama berjuang, menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama sekaligus memastikan bahwa pandemi ini tidak mematikan kehidupan ekonomi kita. Kita bisa melakukan keduanya beriringan, karena kita adalah bangsa yang kreatif, yang selalu bisa mencari jalan keluar dari tekanan. Dan itulah mental bangsa pemenang. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Kita harus tetap waspada. Kita harus produktif dan aman. Bagi mereka yang memang bisa bekerja dari rumah, usahakan terus bekerja dari rumah. Dengan bantuan teknologi, kita bisa bekerja, berkarya, dan menjangkau dunia luar dari rumah. Bagi mereka yang memang harus bekerja di luar rumah, lindungi diri dengan melakukan protokol kesehatan. Memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan harus menjadi kebiasaan baru kita. Jangan kita menjadi lengah dengan kembali dibukanya tempat-tempat umum. Disiplin dalam melakukan pembatasan sosial dan protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru kita. Pemerintah juga akan memberlakukan tatanan hidup baru dengan sistematis dan terukur berdasarkan data dan sains. Sementara roda perekonomian kembali berjalan, kita bersama-sama saling melindungi dan berjuang menjaga kesehatan.
WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini lewat ibadah online, live streaming kepada segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 13 September 2020. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmento Napa STH MM, dibantu oleh majelis yang bertugas, tim musik, tim live streaming, seperti yang terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Himbauan: setiap jemaat yang datang ke gereja wajib mengikuti protokol COVID, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Setiap majelis yang bertugas dan petugas lainnya diwajibkan menggunakan masker atau face shield, dan setelah ibadah diharapkan sudah dapat meninggalkan gedung gereja pada jam 12 siang. Persiapan majelis dan petugas live streaming diberi waktu pada hari Sabtu, mulai dari jam 14.00 sampai dengan jam 18.00. Setelah itu, gedung gereja dikosongkan untuk persiapan ibadah pada hari Minggu. Kepada majelis yang tidak bertugas atau jemaat yang tidak berkepentingan, tidak diperkenankan ke gereja untuk sementara waktu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan renungan harian Toraja Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Kebaktian inti keluarga, jemaat yang rindu untuk melayani
dilayani lewat KIK dapat menghubungi Majelis Koordinator Sektor atau Tata Usaha Gereja. Jadwal hari tanggal Minggu 13 September 2020. Tempat Bapak Keluarga Herbert Bombang Sapan, pukul 18.00. Pelayan firman Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH. Pelaksanaan peneguhan sidi pada bulan September 2020 dilakukan secara bertahap 4 minggu berturut-turut dengan jumlah 4-5 peserta. Calon sidi setiap minggunya mohon dukungan doa segenap jemaat. Jadwal dapat dilihat pada layar streaming. Laporan kolekte persembahan digital lewat QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat melalui warta jemaat di layar live streaming. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama dapat dilihat di layar. Berita sakit. Mohon dukungan doa segenap jemaat untuk Bapak Matius Lebang, Bapak Peter Masang, Opa Darel, Bapak Amoni Lolongan yang dirawat di Makassar, dan jemaat lain yang mungkin belum ada di dalam daftar ini. Warta PPGT. Ibadah konsolidasi PPGT Klasis Pulau Jawa Sektor 2, Jemaat Bintaro, Jemaat Pontianak, Jemaat Tangerang, dilaksanakan pada hari Minggu, 20 September 2020, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah online PWGT, Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari Sabtu, 19 September 2020, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat via Zoom meeting. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Dari tim Diakonia. Pada bulan ini akan tetap disiapkan beras di gereja. Bagi seluruh jemaat yang membutuhkan, boleh menghubungi tim Diakonia. Yang kedua, sebagai tanda persekutuan di tengah-tengah jemaat, maka telah diputuskan dalam rapat PMG tanggal 12 bulan 9 2020 untuk menjalankan les sumbangan sukarela di tengah-tengah jemaat jika ada di antara jemaat yang aktif yang mengalami duka karena ditinggal keluarga inti, dan juga jika ada di antara anggota jemaat aktif yang karena sakit penyakit membutuhkan pengobatan yang berkelanjutan. Sekian warta jemaat minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Laksanakan peneguhan sidi pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam Allah, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sidang jemaat, marilah dalam kerendahan hati kita membuka diri di hadapan Tuhan serta mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setiamu. Amin. Amin. Kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia.
Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Demikian berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Betapa indah harinya saat bumi menembus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah hujan miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhanku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ke-14. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan dalam ibadah ini. Bacaan pertama dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Bacaan kedua Roma 14 ayat 1 sampai 12. Pembacaan Injil Yesus Kristus dari Matius 18 ayat 21 sampai 35.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Betapa kami datang bersyukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kasih dan penyertaan Allah terus ternikmati dalam kehidupan kami. Tuhan mengantar kami 1 minggu yang lalu. Kami melewati, kami berjuang hari demi hari. Tidak mudah kami melewati itu dalam suasana-suasana sekarang ini. Tapi tangan Allah terulur bagi kami sehingga kami melewati dengan baik. Di minggu raya ini kembali kami bersekutu memuliakan Allah. Kami terpisah secara fisik, tapi kami membangun persekutuan dalam ikatan kasih Kristus. Kami terhubung dengan Allah dalam ibadah ini. Kami percaya dalam perjumpaan dengan Allah, kami menikmati sukacita kebahagiaan, dan semakin kami diperteguh dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Di tengah-tengah ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu. Kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Kami pun melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Juga di tengah-tengah ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi. Sebuah perkara yang indah, sebuah perkara yang luar biasa, yang boleh dan akan dialami oleh saudara-saudara kami ini. Biarlah berjalan dalam tuntunan kasih Allah, dan Tuhan memberkati kami semua. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, berfirmanlah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat terkasih, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai yang ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pembacaan yang kedua yang terambil dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12.
Roma 14 ayat 1 sampai 12 dengan perikop, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah ia menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Tetapi jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua terus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat kita berdiri, kita mengaminkan firman Tuhan dan Injil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tukadami. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bertemu kembali dalam persekutuan bersama. Persekutuan yang terpisah secara fisik, tapi ternikmati di dalam memuliakan Tuhan. Ada kesempatan yang diberikan bagi kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Dari 4 pembacaan kita hari ini dirangkum dalam satu tema, hidup bersama untuk kemuliaan Tuhan. Tuo sikarampasan umpakalakbi puang matua. Hidup bersama untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia begitu baik, sehingga kemudian ternikmati kehidupan itu dalam anugerah Tuhan. Tetapi dosa yang membuat jarak antara manusia dan Allah semakin jauh, dan dosa yang kemudian memporak-porandakan perjalanan saudara bersaudara, bahkan di tengah-tengah keluarga, turun-temurun. Dalam Kristus, lewat pengorbanannya, menghubungkan kita satu dengan yang lain dalam kasih dan damai sejahtera. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, homini socius. Artinya apa? Manusia yang terus membangun hubungan dan relasi dengan sesamanya, saudara bersaudara, keluarga, dan juga lingkup yang lebih luas. Hubungan yang baik tentunya mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Lawan dari makhluk sosial, homini socius, adalah homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Kekejaman yang selalu dilakukan manusia bagi sesamanya. Jika kekejaman dilakukan manusia bagi sesamanya, itu bisa memang digolongkan sebagai bentuk kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal menjadi perenungan kita dari pembacaan kita hari ini. Pertama, terbeban dengan hidup masa lalu atau hidup terbeban di masa lalu. Kematian Yakub
memunculkan babak baru bagi kehidupan saudara-saudara Yusuf. Perasaan bersalah tentang kesalahan masa lalu lahir kembali setelah Yakub meninggal. Wibawa Yakub sebagai pemimpin keluarga ternyata sangat besar pengaruhnya bagi anak-anaknya. Babak baru tanpa Yakub melahirkan perasaan bersalah dan takut. Kata saudara-saudara Yusuf, boleh jadi Yusuf mendendam dan membalaskan segala kejahatan kita yang pernah kita lakukan kepadanya. Dari pernyataan ini tergambar ketakutan dan perasaan bersalah yang tersimpan dalam hidup saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf telah memaafkan mereka, itu tergambar dalam pasal 45 dari kitab Kejadian. Mereka telah kembali hidup bersama, membangun kebersamaan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Tetapi dalam rasa bersalah itu, mereka datang untuk meminta maaf kepada Yusuf dengan klaim bahwa itu dari pesan dari Yakub ayah mereka. Mereka berusaha mengantisipasi dan melegitimasi pesan ayah mereka sebelum meninggal di ayat 17. Mereka datang dan minta maaf, bahkan memohon agar mereka dijadikan budak. Dalam bahasa Toraja diterjemahkan kata itu, yaitu kami solanasang kaunan mimokan. Dan ini puncak ketakutan mereka ketika mereka datang sujud di hadapan Yusuf. Terbeban dengan masa lalu antara Yusuf dan saudara-saudaranya ketika Yakub ayah mereka meninggal. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya kita orang Toraja, kombai tak isya mintu tahu. Tapi kadang ketika sudah tidak ada ayah ibu dalam keluarga itu, terasa jarak antara saudara bersaudara itu cukup jauh. Tangkang kamu si kamali, apalagi kedek di persoalan-persoalan dalam proses-proses ketika acara-acara pemakaman orang tua mereka itu ada saja terjadi hubungan atau relasi yang tidak harmonis lagi kesitoyangan misi kambela. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup ini banyak orang tertekan dengan masa lalunya. Rasa bersalah terus-menerus menghantui hidupnya, sehingga tidak bangkit untuk memperbaiki dan bangkit untuk mengalami pemulihan dari Allah. Relasi tidak beres karena tidak diselesaikan dan tidak dibereskan dalam relasi dengan sesama. Tidak ada saling mengampuni, tidak dibereskan bersama dengan Allah dalam pertobatan dan Tuhan mengampuni. Hal yang kedua, pengampunan yang tuntas. Ketika saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, konsep pemikiran mereka rupanya tidak sesuai dengan konsep pemikiran Yusuf. Karena itu reaksi Yusuf adalah menangisi sikap saudaranya yang ternyata masih memiliki konsep kejahatan dibalas dengan kejahatan, gigi ganti gigi. Dan ini berlaku dalam kehidupan orang-orang saat itu, disebut dengan konsep ajaran lex talionis, hukum pembalasan setimpal. Di sini kita melihat bahwa Yusuf sungguh menunjukkan sikap pemimpin dan sikap pribadi yang sungguh mengenal Allah dengan baik. Semua asumsi negatif saudara-saudara Yusuf ternyata sirna lewat perjumpaan itu. Dan ini komunikasi yang membangun, ini relasi yang membangun, menghilangkan kecurigaan satu terhadap yang lain. Perjumpaan dengan mereka meruntuhkan semua prasangka-prasangka buruk dalam pikiran-pikiran mereka. Kehidupan bersama yang telah mereka jalani bersama orang tua mereka
yaitu Yakub yang telah dimulai dengan rekonsiliasi saling memaafkan, tangisan dan pelukan di awal perjumpaan mereka itu adalah tindakan pengampunan dari Yusuf secara tulus dan tuntas. Tidak ada lagi beban dan dendam. Bagi Yakub sebagai seorang yang percaya pada otoritas Allah, pembalasan itu adalah pada hak Allah. Allah adalah pengampun, jelas sekali dalam Mazmur 103. Dan juga ditegaskan oleh Yesus dalam Matius 18 yang tadi kita baca. Pengampunan harus tulus dan tuntas. 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan tanpa batas. Petrus sebagai orang Yahudi, cerminan orang Yahudi, cukup 7 kali pengampunan itu. Kalau kita orang Indonesia, ada lagu yang menarik ya. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti, masih kumaafkan. Tapi jangan coba-coba 3 kali. Pengampunan tanpa batas. 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan bukan dihitung dari nilai matematik, tetapi dari hati, dari ketulusan. Pengampunan secara tuntas. Karena itu mengampuni dan diampuni, memaafkan dan dimaafkan dengan tuntas, maka pemulihan akan dinyatakan dari Allah. Dan itulah hidup yang memuliakan Allah. Matius 18 ayat 18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Hal yang ketiga, hidup dalam rancangan Tuhan. Bagi Yusuf, kepahitan hidup adalah sebuah cara Tuhan memproses dan membentuknya sebagai anak yang tegar, anak yang kuat, dan bukan anak yang hanya hidup dalam zona nyaman. Ada orang mau saja hidup dalam zona nyaman sehingga menghindari penderitaan, kepahitan, dan pergumulan. Padahal sesungguhnya di sanalah Tuhan membingkai kita, memproses kita lebih memiliki karakter Kristus yang tegar dan kuat. Tidakkah Yesus mengajarkan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Salib itu adalah lambang penderitaan, simbol penderitaan. Ada sebuah ilustrasi seorang yang menjadi pemahat patung dari batu. Ini batu ini mau dibuat patung seperti manusia. Seorang pemahat ini tentunya mengikis dari sisi ke sisi, belahan-belahan, sehingga kemudian patung itu persis dan serupa dengan manusia. Seandainya patung itu bisa berbicara, tentunya ia akan terus menangis dan sedih dan terluka ketika dipahat dari sisi ke sisi, dari belahan ke belahan. Tetapi itulah proses sehingga terbentuk menjadi patung yang serupa dengan manusia. Ketika Allah dalam perjalanan hidup ini memproses dan membentuk kita, memang banyak kali kita terluka, banyak kali kita sakit dan sebagainya. Tetapi mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengikis kita, mengeluarkan belahan-belahan yang tidak bagus pada diri kita, sehingga kemudian kita menjadi serupa, karakter kita makin serupa dengan karakter Kristus. Dan Yusuf menjalani perjalanan kehidupan yang luar biasa pahitnya. Dalam perjalanan hidupnya dibenci, dibuang, dijual, dianggap saudaranya sebagai budak sampai di Mesir. Tetapi itu menjadi bagian yang luar biasa dalam hidup Yusuf. Sehingga apa yang dikatakan Yusuf ayat 20 dari Kejadian 50, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sebuah pengakuan yang luar biasa dalam pribadi Yusuf. Menjalani proses kepahitan dalam hidupnya sampai menjadi pemimpin di Mesir. Itu adalah bagian ia terima sebagai pembentukan dirinya, proses dirinya untuk semakin mengenal siapa Allah yang menuntun dia dan memproses dia. Dan lahir kemudian bisa ditempatkan untuk menjadi penjamin bagi bangsa Israel dan juga bagi keluarganya atau saudara-saudaranya. Ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dengan kepahitan perjalanan hidup Yusuf, tentu tentang bagaimana tangan Tuhan yang tak kelihatan membentuknya. Bahkan lebih jauh ia menyadari bahwa kepahitan hidupnya adalah awal dari sebuah tindakan Allah menyelamatkan sebuah bangsa yang besar, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan saudara-saudaranya. Dari perenungan ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 pelajaran untuk kita. Pertama, milikilah hati yang mudah mengampuni seperti yang diajarkan di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sebab pengampunan adalah fondasi dalam hidup bersesama. Jangan suka mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu orang lain. Hilangkanlah rasa dendam dan kebencian. Iman dalam Kristus memberikan kita pengampunan dari Allah untuk hidup dalam persekutuan memuliakan Tuhan. Yang kedua, dalam peneguhan sidi dan baptisan kudus dewasa, anak-anak kita, adik-adik kita dan saudara-saudara kita hari ini, menjadi momen berharga bagi saudara-saudara. Menuliskan dan menorehkan dalam hati saudara-saudara akan janji, pengakuan dan kepercayaan yang takkan terhianati dalam hidup di masa mendatang. Ada anak-anak Tuhan, ketika proses peneguhan sidi luar biasa pengakuannya. Tetapi dalam proses perjalanan kedewasaan hidupnya, kemudian ia mengkhianati dan menjual Tuhan Yesus. Tentunya saudara-saudara yang dibaptis dan disidi hari ini, proses perjalanan yang panjang, bisa saja kita dibentuk seperti Yusuf ke depan. Tetapi tidak menghilangkan iman, tidak mengkhianati akan kasih, akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam diri Yesus Kristus. Ini yang mesti terus dibangun, dibangun dalam perjalanan hidup. Torehkan dan tuliskan dalam hati saudara. Aku telah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Juru Selamat lain selain Yesus. Apapun yang aku hadapi, ada Yesus bersama dengan aku. Yang ketiga, seperti Allah yang merancangkan kebaikan bagi setiap kita, maka teruslah bergerak untuk kebaikan sesama dan menjadi berkat bagi sesama. Rancangan Tuhan sungguh indah dan terproses untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kehidupan ini indah ketika kita hadir menjadi malaikat penolong bagi sesama, bukan menjadi serigala bagi sesama. Hidup bersesama untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah. Amin. Mari Bapak dan Ibu saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Hidup ini anugerah yang Tuhan berikan. Hidup bersesama adalah juga anugerah dari Tuhan. Kita adalah makhluk sosial, membangun hubungan dan relasi. Dan dalam semuanya itu, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah.
terpujilah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mensyukuri kebenaran Tuhan yang hadir menyapa kita saat ini, boleh hadir dalam kehidupan kita, mengingatkan, memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Karena itu kita syukuri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di tengah-tengah ibadah kita saat ini ada 2 akta khusus yang akan dilakukan, yaitu pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi. Pertama, sakramen pelayanan baptisan kudus dewasa. Supaya nyata bahwa saudara Yosafat Marcelino Donda mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara, maka saya persilakan saudara akan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, percayakah engkau kepada Allah yang esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota tubuh Kristus. Apakah engkau percaya Yosafat Marcelino Donda? Ya, saya percaya. Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja atau raja? Apakah engkau mengaku Yosafat Marcelino Donda? Ya, saya mengaku. Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji Yosafat Marcelino Donda? Ya, saya berjanji. Terima kasih pengakuan, kepercayaan, dan janji saudara. Tuhan memberkati. Silakan. Kita masuk dalam peneguhan sidi. Saudara-saudara yang akan diteguhkan yaitu Aprianto Artadinata, Sani Mailona Siri, Immanueli Denili Agustin Priska Bombang. Dipersilakan berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, percayakah engkau kepada Allah yang esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah engkau percaya Aprianto Artadinata? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya Sani Mailona Siri? Ya, saya percaya. Apakah engkau percaya Immanueli Denili Agustin Priska Bombang? Ya, saya percaya. Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan,
dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja. Apakah engkau mengaku Aprianto Artadinata? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Sani Mailona Siri? Ya, saya mengaku. Apakah engkau mengaku Immanueli Denili Agustin Priska Bombang? Ya, saya mengaku. Pertanyaan ketiga. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah engkau berjanji Aprianto Artadinata? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji Sani Mailona Siri? Ya, saya berjanji. Apakah engkau berjanji Immanueli Denili Agustin Priska Bombang? Ya, saya berjanji. Terima kasih pengakuan, kepercayaan dan janji saudara. Jemaat dan keluarga menjadi saksi hidup dalam semuanya ini. Silakan duduk. Kita akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus dewasa kepada Saudara Yosafat Marcelino Donda. Silakan ke depan. Yosafat Marcelino Donda, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Akan berdiri. Silakan duduk. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Dan saudara-saudara kita ini akan membacakan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipersiapkan menjadi pengakuan, janji dan komitmen mereka di hadapan Allah. Mulai dari Yosa. Mazmur 119 ayat yang 8, ayat ke-88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Amin. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Amin. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya
Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, hingga pada hari Tuhan. Amin. Mazmur ayat 105. Firman-Mu itu terang bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Demikian pengakuan mereka, komitmen, janji dan syukur kepada Tuhan lewat ayat-ayat yang telah dibacakan, dan kiranya ayat-ayat ini selalu diingat. Silakan berlutut. Berlutut. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita memohonkan berkat kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, dengan menyanyikan Mazmur 134 bait yang ketiga, kiranya halik dunia. Silakan berdiri, Yesa. Selamat berkati ya. Silakan berdiri. Baik. Selamat Tuhan. Silakan berdiri, Sandi. Selamat ya. Tuhan berkati. Silakan berdiri, Eli. Selamat. Tuhan berkati. Majelis gereja akan menyerahkan Alkitab, juga surat baptisan dan surat CD. Yang telah disidi dan yang sudah dibaptis akan menyerahkan bunga sebagai simbol tanda penghormatan, ucapan syukur kepada orang tua. Silakan. Dimulai dari Yosa.
Silakan duduk kembali. Diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan disidi untuk memberikan tanda syukur dan juga keluarga. Dimulai dari Yosa, memberikan persembahan tanda syukur. Kita bersyukur untuk perkara yang Tuhan buat lewat baptisan kudus dewasa, peneguhan sidi. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh-Mu, saudara-saudara kami ini telah mengaku imannya secara pribadi bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, dan kekuatan Roh-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kini dan selama-lamanya. Amin. Yang telah dibaptis dan disidi, silakan berdiri, menghadap ke jemaat. Ya, kita berikan apresiasi untuk anak-anak kita yang telah dibaptis dan disidi hari ini. Jemaat Tuhan, kita terima dengan sukacita, kita doakan mereka terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, memiliki karakter Kristus, dan menjadi saksi di tengah-tengah hidup mereka. Silakan berbalik ke mimbar. Selamat bagi saudara-saudara, Tuhan berkarya atas kalian pada hari ini. Perkara yang luar biasa yang Tuhan buat. Jemaat, kita berdiri. Kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi pada segala masa dan segala tempat. Kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Marilah membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mendasarkannya pada Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Diiringi dengan NJNE 19, kunaikan lagu yang merdu. Kunaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung mencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakai kenangan yang balong, siapa pudianku, melana pada dinding, tu saka sayana, pintu natuli pada di lendu maelona, pabutu kama uparan, sia angge mariti, lombok untuk masia tasik, sia mintu ketuaan, Sundun sia malami upaka masemi, sipatu mokado uang makure sumbangan. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu, ya Tuhan Allah, yang telah berkarya, yang telah menuntun kami di tengah-tengah perjalanan ibadah kami sampai saat ini. Kami menikmati perjumpaan dengan Allah. Kami mensyukuri perkara-perkara yang Tuhan buat di tengah-tengah ibadah ini. Firman Tuhan yang datang memberikan pengajaran yang luar biasa bagi kami, untuk kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi Allah yang terus mengarah kepada karakter Kristus. Firman yang kelihatan lewat baptisan kudus, juga peneguhan sidi bagi saudara-saudara kami. Biarlah dengan momentum ini menjadi sukacita dan keteguhan iman saudara-saudara kami, bahkan kami semua, untuk terus memuji dan membesarkan Allah.
Kami bersyukur untuk pelayanan bersama hari ini. Hamba-Mu majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, dan petugas live streaming. Kami mengangkat pelayanan sebagai syukur kami ya Tuhan kepada-Mu. Tiada kemampuan pada diri kami masing-masing, tetapi Tuhanlah yang berkarya dan memberikan kesempatan bagi kami untuk menyatakan syukur kami lewat pelayanan ini. Ampuni kami ya Tuhan, sekiranya ada yang kurang atau tidak berkenan di hadapan Allah lewat pelayanan kami saat ini. Bersama dengan jemaat-Mu baik yang ada di gedung gereja di sini maupun di rumah masing-masing, kami menaikkan syukur dan doa kami. Kami menaikkan permohonan kami ya Tuhan. Perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan ini, dalam berbagai tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami, Tuhan berkenanlah memelihara, menjaga, dan menolong kami. Sehingga kami boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas kami dalam membangun hubungan dan relasi dengan sesama. Dan tentunya inilah menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu dalam usia lanjut, menikmati hari-hari tua mereka. Kami mendoakan jemaat yang dalam kondisi fisik yang lemah. Bapak Matius Lebang, Bapak Amoni Lolongan, saudara kami Hendra, dan mungkin masih ada yang lain dalam kondisi tubuh yang lemah dan sakit. Tuhan pulihkanlah mereka. Jemaat yang mengalami duka yang dalam, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Jemaat yang menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan hidup, topang dalam kasih-Mu Tuhan, dan selalu memiliki pengharapan yang besar pada Allah. Mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang dalam proses-proses di mana mengenyam pendidikan, belajar, sekolah, kuliah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Oh Tuhan Allah, berikan kemampuan bagi setiap mereka, diberikan hikmat untuk terus berjuang dalam pendidikan mereka. Kami bersyukur hari ini lewat peneguhan sidi dan baptisan kudus dewasa. Tahap kedua, biarlah dengan momentum ini menjadi sukacita besar keluarga. Dan juga kami mendoakan untuk tahap-tahap berikutnya. Saudara-saudara kami akan menerima peneguhan sidi, persiapkan mereka bersama dengan keluarga. Kami mendoakan terus pelayanan-pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan ibadah, pelayanan diakonia, pelayanan doa, dan dalam bentuk lainnya sebagai bagian kebersamaan keutuhan di tengah-tengah jemaat. Berkati ya Allah, juga pelayanan-pelayanan persembahan memudahkan lewat kiris. Semuanya kami percaya ini adalah bagian Tuhan mengasihi kami dan kami menyatakan sukacita dan syukur kami. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan dalam tingkat PGI, tingkat sinode, tingkat wilayah, tingkat klasis. Berkati. Kami mendoakan rencana sidang klasis Pulau Jawa tanggal 30 September sampai 2-3 Oktober kiranya berjalan dengan baik dalam kasih dan kemurahan Allah. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada, Tuhan kasihi dan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami mendoakan semua pejuang-pejuang di negeri ini, bahkan di dunia ini, garda terdepan, mulai dari medis, tenaga rumah sakit, gugus tugas, relawan, TNI Polri, BNPB. Kami semua terus berjuang, berkati Tuhan. Kami mohon terus Tuhan menjauhkan kami dari wabah ini. Kami tetap dalam kondisi baik dan sehat, imun kami tetap kuat, dan senantiasa hati kami bersuka cita untuk terus memuliakan Allah. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah, diberikan kekuatan, hikmat, akal budi, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kami mendoakan jemaat-Mu 1 minggu ke depan ini, mungkin ada yang akan berencana keluar kota atau ke tempat mereka
Tuhan lindungi dan sertai sehingga tiba di tempat tujuan, di sana mereka tetap menikmati kasih dan kemurahan Allah. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, ini syukur, ini doa, ini syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami nyatakan syukur kami lewat persembahan, berkenanlah ya Tuhan. Semuanya ini kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Firman yang hidup. Amin. Pengutusan dan berkat. Menyanyi PKJ 182, Jemaat berdiri. Utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama, ku utus kau bersatulah teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, nyatakanlah kehidupan bersama yang dilandasi pengampunan, agar kemuliaan Allah semakin nyata. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk dalam nyanyian syukur. Nyanyi Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat kepada saudara-saudara yang telah diteguhkan sidi dan baptis dewasa pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Sementonapa, seluruh majelis gereja yang bertugas,
semua petugas-petugas ibadah dan petugas live streaming menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita tetap dalam lindungan kasih Tuhan 1 minggu ke depan ini. Selamat bagi orang tua, selamat bagi saudara-saudara yang dibaptis dan disidi hari ini. Kebahagiaan, sukacita menjadi milik Allah dan tergambar dalam kehidupan keluarga-keluarga. Tuhan memberkati kita semua.